saya tambahin sama itu sangat benar. Umat Islam itu terdiri dari rukun Islam, rukun iman. Ibadah juga tidak ngarang-ngarang. Ibadah itu ada dasarnya, ibadah itu ada petunjuknya, ibadah itu ada hujahnya, Quran dan hadis, bukan ngarang-ngarang sendiri. Ketika kita ngaji itu, ustadz atau syekhnya atau gurunya itu menerangkan tentang dasarnya dari Al-Quran atau dari hadis. Jadi nanti kalau ada ibadah-ibadah yang tidak termasuk atau tidak ada dasarnya dari Al-Quran atau hadis, itu namanya bid'ah ya namanya. Kalau kalau orang Muhammadiyah bilang itu bid'ah. Ya saya sih netral sih ya, cuman ya saya mengambil referensi aja ya. Jadi umat Islam itu sudah mempunyai ibadah-ibadah yang diatur di Al-Quran dan hadis. Jangan ngarang sendiri, apalagi itu merugikan ya. Biaya, menghabiskan biaya, kayak di majelis lawatan ini ya bagus, mencintai Rasulullah itu bagus, mencintai Nabi Muhammad itu bagus, mencintai habaib-habaib itu bagus, mencintai mencintai keturunan Nabi itu bagus. Yang patut disayangkan itu sekarang banyak habib-habib palsu yang mengaku-ngaku keturunan Nabi demi keuntungannya, mencari cuan ya. Itu sangat disayangkan. Makanya di Jawa Timur itu sudah dilarang habib-habib yang tidak jelas, di lokalan saja ya. Saya juga pernah mendengarkan lagunya Uj, itu bagus-bagus, kaset dulu itu ya. Lagunya Opik, lagunya Uj itu pada zaman saya itu bagus-bagus sekali. Kalau ya itu bagus ya. Dan bernyanyi adalah kesenian, nggak apa-apa. Jangan jangan bilang musik haram ya, gambar haram itu sih orang yang terlalu kanan, semuanya diharamkan. Jangan terlalu kiri juga, semua diperbolehkan. Kita itu umat Islam adalah umat yang apa namanya itu, tengah-tengah ya. Islam tengah-tengah, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang ramah tamah, tidak suka peperangan. Tapi kalau membela diri boleh saja ya. Ya gimana ya? Ya sekarang, zaman-zaman sekarang itu ya polemiknya sangat bermacam-macam. Ada perang Palestina Israel lagi seru-serunya ya. Ya kita sebagai umat muslim ya harus wajib membela Palestina. Kalau kok membela Israel itu ngajinya kurang jauh ya. Apalagi tidak membela, itu sama saja kayak kayak istrinya Nabi Lut, tidak membela siapa-siapa, hanya simpati saja, masuk neraka ya. Naudzubillah min dalik. Kita harus memihak ya, harus tegas ya. Jadi jangan jangan apa ya, jangan jadi pengecut di dunia ini, karena hidup itu akhirnya juga mati ya Pak. Nanti apalagi ya saya akan memaparkan, ya itu saja ya, saya akan menyampaikan itu saja, bahwa umat Islam itu ibadahnya itu sudah diatur di Al-Quran dan hadis. Sholatnya sudah dicontohkan kepada Nabi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya sayangkan bila ada sekelas sholat
yang sangat fundamental dipalsukan itu sangat disayangkan. Kayak contohnya usolli fardu duhri, usolli fardu maribi, usolli fardu asri, itu tidak ada tuntunannya di dalam Rasulullah ya. Rasulullah tidak pernah memakai usolli ya. Jadi seharusnya kita ikut apa kata Nabi saja, jangan kata orang-orang. Kita ikut ya itu yang mendekati ya, ya MU ya, apa ormas MU. Dia itu sangat berhati-hati sehingga mereka itu mengambil sesuai Quran dan hadis. Malah ustadz-ustadz yang berseberangan malah ngomongnya sangat bahaya. Ya itulah polemik kehidupannya. Yang penting kalau ada dasarnya kita laksanakan, kalau tidak ada dasarnya abaikan saja ya, nggak usah ikut-ikutan. Karena ibadah-ibadah sekarang itu disusupi oleh oleh apa ya, oleh ritual-ritual Syiah Rafidah. Syiah itu artinya golongan ya golongan Syiah. Rafidah itu menolak dengan keras. Jadi golongan Syiah itu wawalam biswab ya, hanya Allah yang tahu. Tapi kalau Islam ya, ya pada jalurnya saja yang rahmatan lil alamin, yang ramah tamah